Selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan ingat untuk selalu menjaga kesehatannya dengan makan makanan bergizi dan memperhatikan protokol kesehatan ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa? Hadir, Bu. Siapa? Hadir, Bu. Semua sudah hadir ya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya, materi kita hari ini masih melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang lembaga sosial dengan submateri pengertian dan fungsi dari lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan juga lembaga politik. Adapun kompetensi pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi lembaga ekonomi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi lembaga pendidikan dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi lembaga politik dengan tepat. Adapun teknik penilaian yang akan Ibu gunakan pada hari ini yaitu pertama, penilaian keterampilan. Dengan indikator penilaian nanti keterampilan kalian dalam melaksanakan diskusi kelompok. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan. Itu seperti biasa akan kita laksanakan di akhir kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menjawab beberapa soal evaluasi pembelajaran. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Tentang lembaga keluarga dan lembaga agama, Bu. Ya, siapa yang masih ingat apa pengertian lembaga keluarga? Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Aku harap kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini, walaupun kita cuma bisa belajar dari rumah. Apakah semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apa yang menjadi kebutuhan kalian sehari-hari sekarang ini? Makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Apa lagi? Pakaian, Bu. Pakaian. Lalu kalau kebutuhan kalian sebagai pelajar itu apa saja? Buku, pulpen, dan alat sekolah lainnya. Ya, buku, pulpen, dan alat sekolah lainnya. Lalu bagaimana cara kalian mendapatkannya? Membeli di pasar, Bu. Ya, dengan membeli di pasar. Pasar adalah salah satu dari bagian lembaga ekonomi. Dan pada pembelajaran kali ini, salah satu materi yang kita bahas yaitu tentang lembaga ekonomi selain dari lembaga pendidikan dan lembaga politik. Sekarang perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Kalau gambar yang pertama ini gambar apa? Gambar minimarket, Bu. Ya, gambar minimarket. Gambar toko makanan, Bu. Ya, juga bisa disebut sebagai toko makanan. Ini adalah sebuah supermarket yang menjual berbagai jenis makanan. Kalau gambar ketiga ini apa? Gambar pasar, Bu. Ya, gambar pasar atau pasar tradisional. Nah, dari ketiga gambar ini tadi, ini masuk dalam lembaga sosial apa? Lembaga ekonomi. Ya, masuk dalam lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga sosial yang mengatur tata cara hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Gambar yang pertama ini tentang apa? Anak-anak yang belajar di sekolah, Bu. Ya, anak-anak belajar di sekolah. Kalau gambar kedua apa? Gambar orang tua yang membantu anaknya belajar di rumah.
Ya, gambar orang tua membantu anaknya belajar di rumah. Kalau gambar ketiga apa? Gambar Orang bermain musik, Bu. Gambar orang bermain musik. Lembaga pendidikan formal adalah suatu lembaga pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Di lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest pendidikan, juga fungsi laten pendidikan. Sekarang gambar berikutnya. Gambar yang pertama ini gambar apa? Simbol partai politik. Ya. Yang kedua gambar apa? Gedung MPR. Ya, gedung MPR. Kedua gambar ini masuk dalam contoh lembaga politik yang ada di Indonesia. Pengertian dan ciri lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau ada yang mau bertanya tentang hal yang dianggap kurang jelas dari materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu persilahkan sebelum kita masuk ke diskusi. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Elsa. Mengapa pasar masuk dalam lembaga ekonomi? Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Elsa? Silahkan. Iya, Bu. Ya, silahkan Sipa. Pasar masuk dalam lembaga ekonomi karena tujuan dari adanya pasar adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, bagus sekali jawabannya Sipa. Kenapa pasar masuk dalam lembaga ekonomi? Karena pasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti yang dikatakan Sipa tadi. Dan Ibu tambahkan sedikit, karena sesuai dengan pengertian lembaga ekonomi, bahwa lembaga ekonomi adalah suatu lembaga yang mengatur tentang tata hubungan antara manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar, serta sebuah video pembelajaran yang nantinya bisa kalian gunakan untuk berdiskusi. Langkah yang pertama dalam kegiatan kalian berdiskusi nanti adalah yang pertama, masuklah dalam kelompok yang sudah kita dibagikan. Nanti akan Ibu bagikan kelompoknya ya. Yang kedua, perhatikan langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD. Setelah itu, lakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Setelah itu dipresentasikan dan terakhir nanti dipoto dan dikirim ke grup WA. Ibu persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu berdiskusi di forum Google Meet kita ini. Menurut kamu lembaga apa yang ditunjukkan oleh gambar itu? Kalau menurut saya, gambar 1 itu gambar pasar, gambar 2 itu gambar Bank Indonesia, dan gambar 3 itu gambar logo koperasi. Jadi lembaga yang dimaksud adalah lembaga ekonomi. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Iya. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan berdiskusi di forum Google Meet kita. Ibu persilahkan. Bulan, menurut kamu lembaga apa yang dimaksud di LKPD itu? Karena di LKPD itu ada gambar orang yang sedang belajar di sekolah. Berarti itu lembaga pendidikan. Dilanjutkan diskusinya ya untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3 untuk melakukan diskusi di forum Google Meet kita ini. Ibu persilahkan untuk kelompok 3, silakan berdiskusi. Terima kasih, Bu. Menurut kalian, apa yang jadi tugas kita berdasar gambar itu? Fungsinya itu ada 3, yaitu 1, memelihara ketertiban dalam negara. 2, mengusahakan kesejahteraan umum dan menjaga keamanan masyarakat dari ancaman dari dalam maupun luar negeri. Mana kelompok 3? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga sosial yang mengatur tentang tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan catatan hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih Menur. Bagaimana untuk kelompok 2 dan 3? Apa ada yang mau ditanyakan? Dan kelompok 1, Ibu persilahkan. Ada, Bu.
Saya mau menanyakan, apa contoh dari fungsi lembaga ekonomi tentang cara perubahan pemberian upah? Ya, Ya, Contohnya adalah dengan ditetapkannya batas rendah dari tenaga kerja di Indonesia yang disebut dengan UMR. iya. Jawaban dari kelompok 2 itu tadi sudah benar. Salah satu contoh dari pemberian upah adalah dengan ditetapkannya upah minimum regional atau UMR yang merupakan besaran jumlah yang harus dibayarkan oleh suatu pengusaha kepada pekerjanya. Ya, sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Belum tepuk tangannya dulu. Ibu beri kesempatan untuk kelompok 2. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsung proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik. Tadi hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Apa ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 2? Tidak ada, Bu. tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangannya. Sekarang giliran kelompok 3. Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Jelas hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Sipa yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Ada yang mau ditanyakan atau pendapatnya untuk kelompok 3? Silakan. Tidak ada, Kalau Bu. tidak ada, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita masuk pada tahap kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita hari ini? Lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga sosial yang mengatur tentang tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, terima kasih Menur, kesimpulannya sudah bagus sekali. Apa ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Menur tadi? Silakan. Ya, silakan Nopal. Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Setiap lembaga tadi mempunyai fungsi masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan Nopal. Ya, kita tadi sudah mempelajari tentang lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan juga lembaga politik, di mana setiap lembaga itu punya fungsinya masing-masing dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk dalam kegiatan penutup. Ibu sampaikan terima kasih untuk semua kelompok yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ini semua sudah aktif ya dalam kegiatan diskusi kelompoknya. Sekarang Ibu minta Elsa menyampaikan refleksinya tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bu, menurut saya kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup menyenangkan karena kami bisa mencari bahan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan menggunakan bahan ajar dan juga video pembelajaran yang Ibu bagikan. Kita sampai pada penilaian pengetahuan. Ibu akan mengirimkan file soal yang harus kalian jawab yang Ibu kirim lewat WA grup kita ya. Ibu lihat semua sudah mengumpulkan jawabannya. Pelajaran kita untuk berikutnya yaitu dengan materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ibu minta kalian pelajari terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk perhatiannya pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu pesankan untuk selalu jaga kesehatan dan apabila melakukan aktivitas di luar rumah, usahakan untuk selalu pakai masker dan perhatikan protokol kesehatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Siang, Bu.